29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Aku berlindung
billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk walillahi dan kepunyaan Allah ma fis samawati apa-apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi yaghfir dia mengampuni liman yasha'u bagi orang yang ia kehendaki wa yu'adzibu dan ia mengadab man yasha'u orang yang ia kehendaki wallahu dan Allah Ghafur Maha Pengampun Rahimun Maha Kasih Sayang. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman la ta'kulu janganlah kalian makan ar-riba perkara yang riba adha'afan mudha'afa dengan berlipat ganda wattaqullaha dan takwalah kalian kepada Allah la'allakum agar supaya kalian tuflihuna beruntung wattaqun nar dan takutlah kalian kepada api allati uiddat yang disediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir wa atiiullaha dan taatlah kalian kepada Allah war rasulah dan kepada Rasul la'allakum supaya kalian turhamuna dirahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis tafsir di Masjid Al-Fatihah. Salawat dan salam kita pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh, Bapak dan Ibu sekalian, para takmir masjid, para imam-imam masjid, dan semua jemaah yang saya hormati. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Nabi SAW memberikan semangat kepada kaum muslimin ketika
ketika berada di perang Uhud. Bukti pemberian semangatnya menceritakan bagaimana kejadian waktu perang Badar, yaitu setahun sebelumnya, yang mana tidaklah semua yang jumlahnya sedikit itu kalah kepada jumlah yang banyak. Karena sesungguhnya sejak dulu pun sudah ada kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Seperti contohnya Jalut dan Talut. Jalut dan Talut. Yang di situ ada yang disebut dengan Nabi Daud. Nabi Daud kecil, akan tetapi bisa mengalahkan orang besar. Maka itu kan berarti tidak semua yang jumlah kecil itu bisa mengalahkan, tidak kalah, akan tetapi juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walaupun saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu kepada kaum muslimin pada saat itu agar supaya jangan terlena dengan harta, karena peperangan itu yang pertama yang akan didapatkan adalah pahala dari Allah, jihad yang paling tinggi, amal soleh dari Allah, dan yang kedua kalau menang dia akan mendapatkan gharta hanimah. Tapi gharta hanimah itulah jangan didahulukan sebelum ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disitulah orang-orang menceritakan bagaimana ketika perang Badar yang jumlahnya hanya 300 bisa mengalahkan 1000 orang dengan izin Allah. Bahkan pada saat itu orang-orang kafir yang terbunuh berapa? 70 orang pada perang Badar. Yang tertawan 70 orang juga. Termasuk disitulah adanya cucu atau adanya mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dia tertawan juga. Akhirnya dia nanti itu dia disiksa. Maka ini betapa banyaknya jangan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan para malaikat 3.000, lalu kemudian juga akan menurunkannya 5.000 pasukan dari kalangan malaikat. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah semua kemenangan di perang Badar dan juga kekalahan di perang Uhud pada saat itu bukanlah semua itu karena kekuatan dari Nabi ataupun dari para sahabat. Akan tetapi dijawab oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un, ayat 128-nya. Sesungguhnya tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memberikan kemenangan dan kekalahan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah alaikal bala wa alaina ihsan. Sesungguhnya wahai Muhammad, tugasmu itu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, akan tetapi untuk memasukkan mereka itu Islam atau tidak, itu aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan dan kekalahan semuanya itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang menghendaki, dan Allah juga punya rahasia kembali semuanya. Oleh sebab itulah adanya kemenangan dan kekalahan. Kekalahan mungkin, kemenangan adalah sebagai awal dari peperangan yang besar sehingga bisa semangat misalnya itu. Dan begitu juga kekalahan di perang Uhud sebagai peringatan kepada umat Islam bahwasanya ada satu titik yang selalu dilupakan, yaitu ketika dia diperintahkan oleh Nabi akan tetapi dia melanggar. Inilah sebenarnya. Dan kemudian hikmah yang dinamakan oleh peperangan dengan adanya kekalahan itu, betapa banyak orang dari mereka, dari kaum muslimin itu, dan itu semuanya setelah dia dikalahkan dan menang orang-orang Quraisy itu, dan tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam, termasuk pimpinan besarnya juga. Coba seandainya mereka terbunuh semua, tidak akan ada yang masuk Islam. Jadi hikmah semua dalam peperangan itu semua ada hikmah. Kalah ada hikmahnya, menang juga apalagi. Kekalahan di perang Uhud, terbunuhnya 70 pasukan Islam, termasuk di dalamnya adalah Hamzah, ada hikmah. Sehingga banyak orang Islam. Pada saat itu yang belum Islam pertama pada saat itu Abu Sufyan sebagai panglima besar, kemudian Hindun sebagai istri darinya, lalu kemudian Khalid bin Walid pada saat itu, Ikrimah bin Abi Jahl, kan banyak.
semuanya itu masih kafir. Akan tetapi karena dia masih hidup, maka Islam pada saat itu akidah seruan dari Nabi masuk kepada mereka. Sehingga Abu Sufyan dengan istrinya pun juga berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan sampai-sampai Abu Sufyan itu sebagai tonggak. Pokoknya kalau pengen selamat waktu penaklukan kota Mekah. Waktu penaklukan kota Mekah tahun berapa? Saya ingat 7 atau 8 lali. 8. Kalau ke-7 itu nanti perang Khandaq namanya. Perang Khandaq nanti ada juga. Jadi pada tahun 8 ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW dengan menyerukan kepada siapa yang pengen selamat awaknya, maka harus masuk kepada rumah Abu Sufyan. Itu kan berarti pada perangan Uhud Abu Sufyan jadi panglima orang kafir. Akan tetapi pada saat itu berubah 80 apa itu berubah sekaligus. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dengan adanya kekalahan itu oleh Allah, biar mereka itu masuk Islam sehingga Islam tambah kuat. Ternyata nyata. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, betapa banyak orang kafir itu untuk dan ikut masuk Islam. Dan setelah itu juga ditambah dengan Khalid bin Walid. Makanya dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dan berperang, baik itu dia masih memimpin peperangan di kaum musyrikin, apalagi di kaum muslim. Khalid bin Walid. Begitu juga Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Maka itu hikmahnya, sehingga dengan itulah banyak orang masuk Islam. Dan begitu juga ketika ada tahanan, itu gak boleh dianiaya oleh mereka. Jadi semuanya harus dihormati. Walaupun diborgol ya tetap harus dihormati, tidak diinterogasi yang aneh-aneh. Maka itulah bagaimana bentuk mereka ketika menandakan adanya peperangan itu. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan bahwasanya semua yang ada di dunia ataupun di langit, semuanya itu milik Allah. Jadi mau dia apapun. Dan kemudian setelah itu juga Allah menjelaskan bagaimana larangan bagi orang-orang yang beriman untuk makan harta riba. Lalu kemudian ditutup dengan itu karena riba itu adalah termasuk yang bisa membahayakan manusia. Lalu di sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya, apa hubungannya riba dengan peperangan? Gitu? Habis peperangan kok masalah riba? Itu tentu ada korelasinya, ada hubungannya antara peperangan itu dengan adanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin pada perang Badar, yang dijumlahkan 1000, ada yang mengatakan 3000. Itu semuanya atas izin Allah. Gak akan langsung nyolong PW, ya udah diturun dulu baru. Inilah yang maksud dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi malaikat itu diturunkan oleh Allah karena perintah Allah. Kalau enggak bakal. Jadi kemenangan semuanya itu karena izin Allah. Maka oleh sebab itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka oleh sebab itu Allah lah yang akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan juga mengadab bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Sehingga sesungguhnya sabaqat ar-rahmah al-ghadab. Jadi sesungguhnya Allah itu punya sifat ghadab dan juga sifat rahmat. Akan tetapi rahmatnya itu sudah mendahului adanya kemurkaan Allah. Seandainya murkaan mendahului, udah habis ini orang-orang yang kafir itu habis semua. Tapi karena di sini yang didalilkan rahmat, kasih sayang dulu. Sehingga walaupun ya kafir apa-apa, masih kafir, ada kesempatan dia untuk beriman. Ini orang ya nanti. Maka itulah maksud daripada
sabaqat burrahmah ala ghadab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu biar tidak masyarakat itu mengatakan karena kekuatan dirinya. Maka diingatkanlah oleh Allah dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mari kita nikmati dulu ada apa-apa dari belakang. Nanti kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kaum muslimin. Jadi ini menguatkan akidah kita bahwasanya kemenangan dan kekalahan semuanya izin Allah. Yang diadab dan yang diberi kenikmatan diampuni juga karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mutlak. Mau berbuat apa saja kepada hambanya bebas. Sebagaimana kita juga berbuat kursi kita bangun buat terserah kita, mau ditolakkan, mau didudukin, nah gitu gambarannya. Begitu juga Allah menciptakan makhluknya. Jadi gak bisa manusia mengatakan Allah itu zalim, gak bisa. Karena kita itu gak tahu apa yang dimaksud. Jangankan kepada kehendak Allah. Nabi Musa dengan Khidir aja gak sanggup mengetahui ilmunya Nabi Khidir. Itu padahal baru Nabi. Nabi Musa masih gak sabar gitu kan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Padahal semuanya ilmu itu dari Allah pada itu. Nabi Musa ya dari Allah, Nabi Khidir juga dari Allah ilmunya. Akan tetapi ketika dikumpulkan masih ada kesalahpahaman karena masing-masing itu mempunyai ilmu yang berbeda. Nah, maka disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu setelah Allah menyatukan bahwa semua adalah milik Allah, barulah di situ ada perintah kepada kita khususnya umat Islam yang telah mengajukan raditu billahi robba wa bil islami dina, agar supaya kita tidak diperbolehkan makan harta riba. Ini sering kan? Jadi yang terlibat ya segera kita selesaikan. Jadi yang jelas rata-rata di Indonesia banyak yang terlibat. Tapi kita jangan sampai membela diri orang. Jangan. Allah sudah jelas bahwasanya riba itu gak boleh. Jangan sampai kita mau diri sementara itu keliru. Kita akui aja memang, tetapi kita segera berobat. Itu aja. Maka Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kaitannya riba lalu kemudian dengan peperangan? Di sini yang akan kita bahas. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adanya riba itu sudah terjadi pada sebelum Islam itu udah paling banyak. Jadi yang pertama korelasinya hubungan antara peperangan perang Badar dengan peperangan dengan larangan riba ini apa? Sama-sama larangan pertama. Yang pertama korelasinya hubungannya sama-sama larangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum." Gitu kan? Ayat yang sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan orang-orang kafir. Ini larangan. Begitu juga di sini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan riba. Itu semua larangan. Larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya tak? Sebagaimana juga perintah menunjukkan kepada kewajiban dalam usul fikih. Jadi korelasi atau hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat riba ini, yang pertama sama-sama larangan. Yang pertama adalah larangan untuk kita mengangkat orang kafir sebagai teman akrab kita. Kemudian sementara yang ini adalah jangan sampai kita memakan harta riba. Berarti ini sama-sama larangan. Kemudian yang kedua, kata mufassir, adanya larangan ini karena sebelum peperangan orang-orang Quraisy itu sudah mengumpulkan harta
tetapi dari hasil riba. Dikumpulkan hartanya itu, kemudian hasil harta riba itu dikembangkan untuk memerangi kaum muslimin. Nyambung ya? Sehingga peperangan Badar, peperangan Uhud itu biayanya itu bagi mereka yang rentenir musyrik gitu. Kumpulkan, bahkan sampai kalau Hindun itu menjual semua perhiasannya, dijual untuk membiayai ini. Dan saya mantelnya kepada Islam pada saat itu. Sehingga pelaksanaan riba itu sudah sebelum Islam ada, itu sudah mulai. Sehingga disebut pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada menghapus riba itu kan, riba jahiliyah itu dihapus. Ya, riba jahiliyah itu dihapus. Nanti akan ada bentuk-bentuk riba jahiliyah itu kayak apa yang disebutkan oleh Nabi pada saat itu. Jadi dengan mereka mengumpulkan semua itu, orang Islam pun juga terpengaruh. Mengumpulkanlah juga dari harta riba. Kemudian harta ribanya itu disumbangkan untuk peperangan Uhud. Itu untuk peperangan. Sehingga pada saat itu belum tahu kan, maka turunlah ayat. Makanya dengan ayat-ayat riba itu tidak langsung sekaligus turun larangan. Ya, tidak langsung turun larangan, akan tetapi masih bertahap pada saat itu. Dan ini termasuk ini tahapan kedua. Ya, ini yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa, itu adalah tahapan kedua. Yang ketiganya, yang penutupnya yang kemarin, yaitu ayat 186 di dalam surat Al-Baqarah. Yaitu sesungguhnya orang yang memakan haram seperti orang yang berjalan sempoyongan, itu pun sudah tidak diboleh, maka hendaknya itu ditinggalkan. Maka sudah nyambung. Jadi antara peperangan dengan riba ternyata ada hubungannya, yang mana dulu perang itu bisa muncul sehingga bisa membeli pedang, bisa membeli kuda, bisa membeli dan lain sebagainya, bahkan makanan pokok itu dari hasil riba orang-orang musyrik dikumpulkan. Kan dulu gitu. Pokoknya ada yang pinjam boleh, tapi nanti dianjurkan kalau seumpama mau pinjam 10 hari. 10 hari gak jadi karena gak punya uang, ya wes tambah 20 hari, akan tetapi ada bunganya sampai lipat ganda. Yang tadinya pinjamnya 100 menjadi kembalinya nanti 200 bisa jadi. Itulah yang disebut dengan riba. Dan itu terjadi pada kaum musyrikin pada saat itu. Bahkan sekarang di Indonesia juga banyak juga, bahkan melebihi dari yang pokok. Pokoknya seumpama sekian juta, tapi ternyata ketika di total semuanya hampir 3 kali lipat. Apalagi nih raiso banyak. Kadang-kadang bisa nyicil itu bukan pokoknya tapi bunganya tok, gitu kan? Nah, ini perlu kita sadari bahwa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit demi sedikit dengan belajar ini kita mengurangi. Paling tidak jangan sampai mengatakan wah, kalau di halal. Nah, inilah yang bahaya. Ya, yang terlibat, yang enggak, pokoknya gitu. Yang tidak terlibat mudah-mudahan selanjutnya tidak terus. Begitu juga yang sudah pernah terlibat mudah-mudahan bisa mensucikan, lalu kemudian Allah memberikan jalan untuk bisa menutup, lalu kemudian diselesaikan. Karena akan dulu kan sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah itu lebih rinci lagi bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa tidur. Tidurnya sih tidur tapi situ pernah ingat tangi utang, cicilan dan seterusnya. Maka inilah yang disebut. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, oleh sebab itulah setelah ada kaitannya ternyata untuk mencetok agar supaya mereka umat Islam itu tidak sama dengan mereka, orang-orang kafir mengumpulkan kebaikan akan tetapi dari perkara-perkara yang tidak halal, maka disitulah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jadi maaf seumpama kita hari hasil apa itu bank pecek apa pokoknya istilah-istilah kemudian kita sedekahkan, itu sebenarnya bukan apa, itu gak dapat apa-apa gitu. Itu hanya dikembalikan kepada Allah gitu, gak dapat apa-apa. Sebagaimana maaf orang kafir sedekah membangun masjidnya tadi dan sah kita melakukannya, akan tetapi dia tidak menangkan pahala.
Ya, nanti akan pahala minggu depan juga akan kita bahas sedikit, karena yang sekarang ini semarak masjid-masjid itu anjurannya harus dinolkan itu saldonya. Apakah betul seperti itu? Lihat dulu, kalau masjidnya nanti Gunung Tikar malah sepi, itu lebih baik dikumpulin dulu yang dipisah-pisah. Tetapi kalau dilihat itu ramai dan lain sebagainya, monggo. Itu nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan masalah ini. Karena di Jogja adalah banyak yang seperti itu yang kita perlu ketahui tentang berkaitan dengan kemaslahatan masjid. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, untuk menyetop orang-orang muslim jangan sampai tujuannya baik akan tetapi jalannya tidak baik, maka difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Jangan bertanya kalau gak lipat ganda gak dosa, bukan itu maksudnya. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy itu tidak ada yang tidak lipat ganda. Minimal ketika ada orang pinjam kepada dia, kemudian dia tidak bisa bayar, malah dia nawarin, oh jangan kembalikan sekarang, bulan depan aja. Oh wes, tapi tambah ya. Nah, jadi sampai double yang tadinya pinjamnya hanya 1.000 menjadi bayarnya 2.000 atau 2.500. Itulah ke atas. Maka itulah yang disebut dengan al-aful mudha'afah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kalian kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di sini mufassir mengatakan baik itu keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu tentang masalah ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan riba? Ya, yang dimaksud dengan riba itu, pengertian di tafsir ini, yang dimaksud dengan riba adalah az-ziyadah, bertambah. Bertambahnya dari pokok itu disebut dengan riba. Pokoknya sekian, kok jadi sekian, itu riba. Kemudian juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'kulur riba, jangan engkau makan harta riba. Kok identitasnya kepada makan, bukan apa yang lainnya. Makan gitu kan. Jadi ini dalam ilmu balaghah disebutkan, yang dimaksud dengan makan itu bukan hanya makannya gitu, tetapi mengambil. Jadi tidak harus dimakan. Aku gak makan kok riba yang hanya dibuat rumah, ya podo lain. Gak dimakan tapi dibuat. Gak makan tapi buat mobil. Gak bakal tapi buat, sama, itu disebut makan di sini. Kenapa Allah berfirman dengan janganlah pakai kata-kata akal atau makan? Disebabkan kebanyakan yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah dengan adanya makan. Barulah merembet. Ketika makan sudah lebih, baru masuk kepada motor, masuk kepada yang lainnya kan gitu. Maka inilah kebijakan Allah ketika mengambil kata-kata di dalam Al-Quran, sehingga seolah-olah mengatakan berarti kalau gak dimakan gak bukan. Tetapi al-aklu di sini al-akhdhu kata tafsirnya. Yaitu yang dimaksud dengan memakan itu adalah mengambil. Wa abbar anhu bil akli ma mu'adzamun ma yaqsudu bihi. Lalu kenapa Allah itu menisbahkan dengan makan bukan mengambil, al-akhdhu? Disebabkan karena makan itulah yang kebanyakan orang untuk tujuan utamanya. Mencari, pasti coba apa? Saya mencari nafkah untuk kebutuhan makan, gitu kan? Saya kenapa kan nggak ada untuk beli pesawat, ya nggak ada, yang adanya untuk itulah maksudnya. Akan tetapi setelah itu baru merembet kepada, maka oleh sebab itulah dalam yang dikatakan yang banyak dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu dulu, riba itu kan secara umum dibagi menjadi dua. Secara umum globalnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan riba fadl. Riba
fadl. Kalau riba nasiah itu adalah kita meminjamkan akan tetapi minta pengembalian lebih, itu disebut dengan nasiah. Ya kan? Kita meminjamkan sesuatu kepada orang tetapi kembalinya nanti lebih dengan satu jenis. Kita meminjamkan emas tetapi nanti ketika kembali harus emasnya beranak. Kita meminjamkan uang secara 1 bulan, namun setelah itu kalau masih jahiliyah dulu, kalau tepat waktu itu gak nambah, seumpama sebulan gak tambah. Sekarang kan lebih parah lagi, sebulan sudah ditentukan tapi sudah bertambah. Tapi kalau dulu pada zaman jahiliyah itu kalau janjinya saya pinjam sebulan, kalau memang pinjam sebulan selesai udah gak dapat tambahan apa-apa. Tapi dia yang punya itu nawarin, kok jangan sebulan, 2 bulan aja, pengen tambahan dari situ. Maka itulah yang disebut dengan nasihat tambah dari itu. Sementara kalau rubah fadl itu unggulnya pertukaran antara barang-barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Nyambung ya? Tambah pertukaran barang-barang ribawi, bertambahnya barang-barang ribawi yang satu jenis dengan jenis yang lain. Jadi di sini barang-barang riba itu kan ada 6. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu kita ingat bahwa perkara-perkara yang 6 itu tidak boleh nanti ketika ditukar berlebih. Itu maksudnya. Ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini disebutkan bahwasanya ada 6 jenis-jenis barang ribawi. Jadi barang itu. Jadi barang ribawi itu berarti barangnya itu termasuk jenis ribawi. Gitu ya. Jadi selain yang ribawi itu boleh gitu. Nanti saya kasih contoh biar gamblangnya. Yang 6 itu apa? Yang pertama adalah fiddah. Yang pertama adalah emas. Emas dari yang lebih mahal dulu ya. Kemudian yang kedua adalah fiddah. Fiddah itu adalah apa? Perak. Kemudian yang ketiga adalah alqamah. Qamh itu adalah gandum yang halus. Kemudian yang keempat adalah syair. Syair itu adalah apa kalau kita gandum yang kasar. Kalau di sini apa tepung yang kasar itu apa namanya? Kanji apa bumbu terserah. Kemudian yang ke-5 at-tamr, kurma. Kemudian yang ke-6 malah, garam. Yang 6 ini kalau ditukar gak boleh lebih. Kadarnya ya apa? Jumlahnya gak boleh lebih. Walaupun kualitasnya berbeda, tapi tetap harus sama. Kalau bertambah namanya riba, apa tadi? Fadl. Nyambung ya? Seperti contohnya ketika kita punya emas 1 gram yang 24 karat, kemudian ditukar dengan emas 1,5 gram yang kadarnya 23 atau 22 karat. Hal yang semacam ini karena sama-sama emas, walaupun kadarnya berbeda tetapi jumlahnya berbeda, maka ini haram hukumnya, masuk riba. Jadi bukan kualitas yang dilihat tapi adat jumlahnya. Jadi walaupun dia ini emas, sama-sama emas sudah. Jadi kalau dia 1 segram, di sini juga 1 gram walaupun kadarnya 23 dan 24. Jadi kadar tidak mempengaruhi. Bagaimana kalau pengennya bagaimana? Jual dulu baru belikan. Baru tidak riba. Ini contoh emas. Maka karena emas dan perak itu adalah merupakan uang zaman dulu, maka dikiaskanlah sekarang dengan umlah, namanya uang, berarti rupiah, dinar, kemudian apa lagi? Real dan lain sebagainya. Begitu juga uang itu masuk kepada emas dan jadi 1.000 kemudian menjadi ditukar dengan 1.500 sudah boleh karena sama-sama
uang. Juga sama-sama uang. Sehingga orang yang menjual uang 100.000, kemudian dia bayarnya 100.000, ya 100.000 berapa itu kalau di sana? Itu nggak boleh. Itu disebut dengan riba fadl namanya, karena sama-sama uang. Kecuali dia mengatakan sebelum dia beli, karena saya sibuk, coba saya minta tolong jasa, tukarkan ini ke bank dan ini jasanya, itu beda. Itulah lagi namanya jasa. Beda dengan langsung uang sama uang ditukar. Ini karena masuk barang ribawi, gitu kan? Dan kemudian yang 6 juga. Jadi 6 itu dibagi dua. Ada namanya makanan, yang satunya ada untuk uang. Jadi emas dengan perak itu masuk kategori uang kalau kita, gitu ya, biar jelas. Sementara yang 4-nya itu masuk kategori makanan. Dikiaskan kepada beras, dikiaskan kepada jagung, dikiaskan kepada makanan pokok kita. Makanya itu gak boleh kita punya garam yang super dengan garam abal-abal, 1 kilo ditukar 2 kilo, gak boleh. Karena barang ribawi. Barangnya itu dari Nabi sudah termasuk barang ribawi. Kan ada. Jadi barterlah garam jelek dengan garam bagus. Yang jelek 2 kilo, yang bagus 1 kilo. Itu gak boleh karena dia perkara. Beras juga begitu. Beras super dengan beras, nah disuka. Yang ini yang bagus 1 kilo, yang jelek 1,5 kilo. Ini gak boleh kalau langsung. Bagaimana cara agar supaya halal? Jual dulu, ketika sudah uang baru belikan. Itu kalau barter langsung gak boleh karena barang ribawi. Tapi kalau di luar itu boleh. Seperti sepeda motor. Sepeda motor Supra tahun 2020 ditukar dengan MX yang tahun 2000 gak ada 10-nya. Jadi motor yang tahun 2002, 2 motor maksudnya ditukar dengan 1 motor 2022 boleh, karena itu bukan barang ribawi. Nyambung ya? Kita punya mobil baru dengan mobil bekas 2, mobil baru 1, boleh barter karena dia bukan perkara riba. Baju boleh, baju koko jelek dengan baju keke yang seumpama, itu boleh karena bukan perkara ribawi. Yang gak boleh itu 6 perkara itu kemudian dikiaskan dengan sekarang. Berarti makanan, berarti atau uang. Itu rumusnya sudah ada. Jadi ada 6, itu hadisnya sahih. Jadi 6 Pertama emas, kemudian perak. Nah ini masuk kepada uang. 2 ini. Jadi uang otomatis tidak boleh uang dengan uang lebih. Maka kalau lebih maka disebut dengan riba. Riba ini ya. Jadi tukar 100.000 yang jelek dengan 100.000 yang bagus. Otomatis yang jelek nanti suruh nambah gitu. Nambahnya itu yang disebut dengan riba fadl, gitu ya. Sementara yang empasnya itu harus sama. Begitu juga jual garam. Kalau dijual gak apa-apa diganti uang kemudian gitu. Tapi kalau ditukar barter gitu, barter garam sama garam, tapi satunya garam Jogja, yang duanya garam Madura kono seumpama. Otomatis kan baru ngambil. Ini gak boleh berbeda, harus sama. Jadi kalau lebih takarannya maka dia harus masuk kepada riba fadl. Gampang kan? Nah, barulah dikiaskan. Karena di sana di sini gak ada kurma, adanya ya telo dan lain sebagainya. Maka telo juga masuk kepada perkara yang harus begitu. Jadi kalau telo yang seperti ini tidak boleh. Oh ini telonya bagus, ini jelek. Kalau yang jelek telo harus 2 kilo, yang satu harus 1 kilo. Ini gak bisa, harus sama-sama. Walaupun dia itu. Monggo. Emas, perak tadi bergolongan uang. Uang, mata uang gitu. Misalnya, saya punya emas. Pada seseorang 1 gram. Nah, Karena ini dianggap sebagai kelompok uang, maka saya mengembalikannya berbentuk uang, tapi seharga emas 1 gram. Bagaimana? oh iya. Jadi bagaimana
kalau kita pinjam emas, kemudian dia nanti bayarnya uang, gitu ya. Jadi kalau kita pinjam emas, akadnya nanti apa? Akadnya ya, karena ini kalau sekarang kan kalau ini maksudnya dihitung dengan uang itu gampang. Kalau dulu kan nggak ada uang di hadisnya gitu loh, tapi dikiaskan. Ya. Kalau di Indonesia kan emas sendiri, uang sendiri gitu loh. Nah, maka oleh sebab itu kalau kita mau dengan satu seperti ini, maka akadnya harus jelas. Saya mau pinjam emas, nanti akan saya kembalikan uang. Maka dia kesepakatannya apa? Pakai harga sekarang atau harga ketika bayar. Itu. Kalau sudah disepakati boleh. Tetapi kalau ujuk-ujuk lalu bayar, aku dulu kan emas 500, saya 1000 ya, nggak bisa. Harus ada akad dulu. Tetapi kalau kita pinjamnya itu emas nanti diganti dengan emas sesuai dengan akad, maka harus sama. Gitu deh. Tuh. Jadi tapi nggak boleh juga. Dulu karena aku belinya 1 gram, sekarang tak membelikan 1 gram tapi kadernya yang berbeda, ya nggak bisa. Karena udah pinjamnya itu harus akad yang pertama yang berkaitan dengan itu. Gitu ya. Yang belum tahu. Jadi ada perkara haram adanya riba itu, ada riba disebabkan nasiah namanya. Itu disebabkan karena kita memberikan pinjaman akan tetapi kita membutuhkan kelebihan darinya. Itu disebut dengan riba nasiah. Lalu kemudian ada namanya riba fadl, kalau terlibat kepada barang-barang ribawi tadi. Gampang kan, enak kan? Jadi begitu. Jadi kalau terlibat seperti itu, jadi nggak bisa. Begitu juga real dengan uang, nanti itu ada pembahasan sendiri. Ya, maka jadi kalau di bank itu bagaimana? Ini kan begini, itu akadnya sudah nanti ada jual beli. Itu penting sekali kita ketahui, apalagi kalau nanti mata uang itu sudah berubah menjadi digital. Itu penting untuk fikih seperti ini, memang kita harus mengangkat biar terhindar dari riba ini aja. Riba ini ya Mbak. Gitu ya. Ini sedikit tentang sebenarnya ini masuk ke kalangan fikih. Akan tetapi karena Al-Quran itu mencakup semua, dan kebetulan kemarin sejarah dan sekarang masuk kepada hukum gitu ya. Tetapi hukum itu kaitannya dengan sejarah yang berkaitan dengan perang, dan disebabkan mereka bisa berperang kuat itu disebabkan karena sokongan dari riba tadi. Jadi kan bisa kuat menang, tetapi karena hasil ribawi. Itu dulu. Insya Allah kita sambung minggu depan. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.